terlihat kalau Sunandar ini nggak konsisten. Dia pertama dia menggunakan original text, tapi setelah itu dia menggunakan terjemahan. Nah, inilah tukang benih-benih dari penipuan, karena memang Islam itu diajarkan untuk menipu, untuk berbohong. Nanti saya bisa tunjukkan dalilnya, ya. Jadi di dalam Zakaria 12 ayat 1, ya, di dalam Wayosek ini, di sini dikatakan foundation dibentuk atau ditaruh. Ini ya saya tunjukkan di dalam strongnya. Ya, jadi di sini fix ditetapkan, jadi bukan ciptaan. Nah, kalau Anda mau mendebati di dalam Wahyu 3 ayat 14, ini pun bahasa Indonesia Anda nggak lulus. Nih ya, Anda tadi sengaja nunjukin kalimat terakhir untuk menipu ciptaan Allah. Anda cuma nunjukin begini doang. Itulah benih-benih penipuan di sini. Tapi saya nggak seperti Islam-Islam lainnya. Jadi kalau orang Kristen itu, karena memang 65,4% orang Kristen itu peraih Nobel. Jadi orang Kristen itu adalah mayoritas, orang Kristen itu orang cerdas-cerdas, termasuk TikTok yang Anda pakai ini dibuat oleh orang Kristen, gitu ya. Jadi kita nggak bodoh, ya. Jadi di sini kalimat gini, inilah firman dari Amin, ini adalah Yesus Kristus ya. Dia kan adalah firman, saksi yang setia dan benar, permulaan dari. Jadi kita mesti tahu, misalkan 3 lebih besar dari 1. Artinya 3 itu punya kedudukan sendiri, 1 punya kedudukan sendiri. Itu logika yang harus Anda miliki. Kalau otak Anda masih tauhid setara dengan iblis, maka otak Anda nggak nyampe. Di sini permulaan, arti permulaan itu Yesus Kristus adalah permulaan yang dibedakan dari apa? Ciptaan Allah. Bahasa sederhana ini nggak bisa Anda pahami dan Anda mau tipu-tipu di sini. Memang terlihat kalau Islam itu adalah ajaran untuk menipu, gitu ya. Nah, kemudian boleh di-pause? Oke. Bentar ya, aku bukakan hadits. Oke ya, ini Quran dulu aja. Nah, di dalam surah 16 ya, di dalam An-Nahl ayat 123. Nih ya, di sini dikatakan apa? Dikatakan kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama Ibrahim tadi di dalam Imamat 26 ayat 1 nggak boleh menyembah berhala, misalkan batu gitu, nggak boleh. Kayak batu Hajar Aswad itu bukan ajaran Ibrahim tuh, bukan ajaran Abraham. Jadi jelas Allahnya beda. Karena itu sesembahan. Jadi sesembahannya antara orang Kristen dalam Alkitab dengan Arab itu berbeda. Kalau Arab itu pagan. Kenapa? Karena Muhammad pagan. Saya bisa tunjukkan Muhammad pagan. Nih ya, saya tunjukkan dalilnya. Boleh di-pause bentar, saya bukakan hadits. Oke, baik. Ya, bentar. Bentar. Abu Daud, bentar. Abu Daud mana? Oke, jadi saya tadi seperti yang saya bilang, Muhammad itu bukan Islam, tapi Muhammad itu pagan. Ini akan kita buktikan sama-sama dengan teks yang sangat jelas di sini. Jadi di dalam hadits Sunan Abu Daud, hadis sahih ya, 3627. Silakan Anda duduk manis, Anda baca ya. Muhammad bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu, dan tidak ada yang menghalangiku. Jadi nggak ada yang menghalanginya untuk masuk, kecuali apa? Patung yang ada di atas pintu. No, Muhammad nyimpen patung. Di zaman Islam atau pra-Islam, patung itu bukan patung patung simpenan untuk hiasan, bukan. Tapi semua umat Islam yang belajar tentang pra-Islam, yang belajar tentang Islam tahu kalau ajaran Ibrahim itu tidak boleh menyimpan patung. Artinya apa? Muhammad itu pagan. Itulah yang menghalangi Jibril masuk. Ini terbukti ya dengan kaidah Anda sendiri. Kenapa? Karena di dalam Quran, ini saya tunjukkan di dalam Quran surah 93, boleh di-pause bentar? Baik. 4 detik lagi ya. Ya, bentar ya. Nah, ini. Jadi Muhammad itu didapati sebagai seorang yang bingung. Dan dia itu diberi petunjuk. Jadi Muhammad ini adalah pagan gitu. Makanya ajarannya itu ajaran pagan. Silakan.